Teman-teman, pastikan tonton sampai selesai ya, karena ada beberapa komen yang kami bacakan. Siapa tahu ada komentar teman-teman yang sudah kami bacakan. Halo guys, ketemu lagi di channel Endeavor Lovers. Kalau ditanya tentang shinobi yang hebat di Naruto yang sudah mati, teman-teman pasti akan menyebutkan beberapa nama, seperti Jiraiya, Itachi, para Hokage, dan lain sebagainya. Tapi tahukah teman-teman, ada shinobi yang memiliki kemampuan melebihi shinobi-shinobi hebat itu, dan untungnya, dia tidak di Edo Tensei oleh Kabuto di Perang Dunia Shinobi keempat. Siapakah dia? Dia adalah si Genin abadi, Mahito Dai. Saking hebatnya kemampuan dia, seandainya Mahito Dai di Edo Tensei oleh Kabuto, kami yakin peta pertarungan akan berubah, dan aliansi shinobi akan sulit menang. Mengapa sosok ini begitu istimewa? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Sebelum Perang Dunia Shinobi keempat dimulai, sudah banyak sekali para shinobi yang mati, dan di antara mereka adalah para shinobi hebat dan legendaris. Kabuto pun telah membangkitkan sebagian besar shinobi itu, dan hasilnya, hampir saja pasukan Obito dan Kabuto menang. Untungnya aliansi shinobi memiliki skill yang bahkan ada yang bisa menyaingi para legenda itu. Selain faktor Itachi yang berhasil mengalahkan Kabuto, dan kemudian melepaskan segel Edo Tensei. Tapi ada satu shinobi yang bisa membuat perubahan besar dan mungkin bisa membalikan keadaan. Sayangnya shinobi ini tidak dikenal sama sekali oleh Kabuto, dan memang shinobi ini adalah Genin abadi. Dialah ayah dari Mahito Gai, yaitu Mahito Dai. Shinobi ini bisa dibilang tidak beruntung hidupnya. Dia terlahir dengan tidak memiliki kemampuan ninjutsu apapun, apalagi teknik genjutsu dan teknik lainnya. Satu hal yang dia bisa lakukan adalah taijutsu saja, dan inilah yang dilatih oleh Dai. Secara diam-diam, dia terus mencari cara untuk memaksimalkan potensi taijutsunya. Dai menyempatkan untuk berlatih setiap harinya pada malam hari, dengan memaksa tubuhnya berlatih sangat keras. Latihannya yang super keras ini membuat Dai tidak bisa menjalankan misinya dengan baik, sehingga memaksanya tidak mendapatkan promosi sebagai Chunin. Bahkan sampai akhir hayatnya, Dai tetap menjadi seorang Genin. Hidup Dai selalu dipenuhi dengan cemoohan oleh orang-orang karena mereka menganggap Dai tidak bisa apa-apa dan sangat lemah. Padahal, di balik itu, Dai menyimpan kekuatan yang sangat luar biasa. Apa yang dilatih oleh Mahito Dai sebenarnya adalah sebuah teknik bernama Hachimon Tonkou. Hachimon Tonkou adalah kemampuan khusus yang membuka titik-titik cakra. Dengan mengaktifkan gerbang dengan cara tertentu ini, seseorang yang mampu melakukannya akan mampu menaikkan kemampuan dengan cara instan. Akan tetapi, dengan membuka titik-titik cakra itu, tentu saja akan memiliki efek setelah penggunaannya, dan efeknya berbeda-beda setiap gerbangnya. Setelah seseorang itu mampu membukanya, maka pengguna dapat dengan mudah melampaui batas kemampuan fisiknya, yang mana efeknya akan menimbulkan kerusakan ekstrim pada bagian tertentu pada tubuhnya. Membuka gerbang ini ternyata bukan pekerjaan yang mudah, bahkan oleh shinobi berbakat sekalipun. Kemampuan seseorang yang mampu memiliki ke-8 gerbang dikenal dengan Hachimon Tonko no Jin atau 8-Gate Release Formation. Yang menarik di sini, seseorang yang sukses dan mengaktifkan ke-8 gerbang ini dalam periode tertentu akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari para Kage. Yang perlu dicatat, ketika seseorang telah membuka 8 gerbang ini, akan lebih cepat mati atau periode hidupnya akan semakin pendek. Ini dikarenakan di saat penggunaannya akan terjadi kerusakan yang sangat besar pada tubuh mereka. Selain itu, ketika mengaktifkan kemampuan ini, sejumlah besar cakra akan membanjiri tubuh sekaligus. Perubahan drastis dapat terjadi pada tubuh pengguna. Yang paling umum dari perubahan ini adalah penggelapan kulit, letusan pembuluh darah di titik-titik yang dibuka, dan terkadang muncul aura dengan warna tertentu di sekitar tubuh pengguna. Kadang aura itu dipandang keliru sebagai cakra, seperti dalam kasus Kisame ketika melawan Gai. Gai menjelaskan jika aura yang keluar dari tubuhnya itu adalah keringat yang menguap dengan kecepatan tinggi.
karena kenaikan kekuatan dalam tubuh pengguna yang sangat drastis. Kita akan bahas masing-masing ke-8 gerbang itu, dimulai dari gerbang pertama yang disebut dengan gerbang pembuka atau kaimon, yang terletak di otak. Gerbang ini menghilangkan pembatasan dari otak pada otot-otot sehingga 100% dari kekuatan mereka dapat digunakan. Di saat normal, seseorang hanya dapat menggunakan 20% dari kekuatan otot mereka untuk menjaga mereka dari disintegrasi. Membuka gerbang ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan Omote Renge. 2. Gerbang penyembuh atau Kyumon yang terletak di otak. Teknik ini memaksa peningkatan pada kekuatan fisik seseorang dan menambah energi tubuh yang dimiliki. 3 adalah gerbang kehidupan atau Seimon yang terletak di sumsum tulang belakang, memungkinkan pengguna untuk menggunakan Ura Renge. Meningkatnya aliran darah di saat penggunaannya membuat kulitnya berubah menjadi berwarna merah. 4. Gerbang penderitaan atau Shomon yang terletak di sumsum tulang belakang, meningkatkan kecepatan pengguna dan penguasaan diri yang dapat menyebabkan jaringan otot robek pada penggunanya. 5. Gerbang penutupan atau Tomon. Gerbang ini terletak di perut yang bisa meningkatkan kecepatan pengguna dan penguasaan dirinya. Yang keenam adalah gerbang penglihatan atau Keimon yang terletak di perut. Membuka gerbang ini akan meningkatkan kecepatan pengguna dan kekuasaan, memungkinkan pengguna untuk melakukan teknik Asakujaku. Pembukaan gerbang ini melepaskan sejumlah besar cakra sehingga menyebabkan udara di sekitar pengguna membentuk pusaran. 7. Gerbang keajaiban atau Kyomon terletak di bawah perut. Membuka gerbang ini meningkatkan kembali kekuatan pengguna dan penguasaan dirinya dan memungkinkan penggunanya untuk menggunakan teknik Hirudora. Mereka yang membuka gerbang ini akan mengeluarkan banyak aura yang bersinar berwarna hijau kebiruan yang muncul di versi anime. Hal itu terjadi karena keringat yang keluar pada tubuh penggunanya menguap karena aura panas pada tubuh mereka sendiri menciptakan aura yang digunakan sebagai pelapis cakra. Sayangnya, efek samping dari membuka gerbang ini akan mencabik-cabik saraf otot penggunanya, menyebabkan rasa sakit jika mereka disentuh. Dan terakhir adalah gerbang kematian atau Shimon, yang terletak di jantung. Penggunanya akan muncul aura merah. Melepaskan gerbang ini menggunakan semua energi tubuh. Hal ini membuat pompa jantung pada daya maksimum dan melebihi kekuatan setiap gerbang lainnya. Tapi dalam penggunaannya, harus mengorbankan hidup penggunanya. Dengan membuka gerbang kematian atau ke-8 ini, pengguna bisa mengaktifkan teknik Sekizo dan yang paling pamungkas adalah Night Guy. Teknik Night Guy inilah yang hampir membunuh Madara, padahal saat itu dia sudah ada di level Rikudo Senin. Sampai saat ini, baru Maito Dai dan Maito Gai yang sudah berhasil membuka 8 gerbang itu. Teknik ini memiliki 2 kelemahan. Yang pertama, kelemahannya adalah masalah durasi. Durasi teknik ini sangat singkat karena tubuh tidak bisa menahan kekuatan super besar sehingga penggunanya harus cepat menghabisi lawan. Itulah mengapa Maito Dai tidak bisa membunuh 7 ninja Kirigakure semuanya, padahal kekuatannya sudah melampaui gabungan mereka sekalipun. Hanya 4 saja yang berhasil dibunuh dan sisanya melarikan diri. Akan sangat efektif jika lawannya hanya satu saja, sehingga serangan bisa difokuskan. Resiko kedua adalah efek setelah mengaktifkan teknik ini, yaitu kematian. Maito Dai mati setelah mengaktifkan gerbang ke-8 dan berhasil membunuh 4 dari 7 ninja pedang Kirigakure. Dan Maito Gai hampir mati setelah melukai parah Madara Rikudo. Untungnya, Naruto menggunakan segel yang diberikan Hagoromo untuk menahan kematian Gai, walaupun tetap kaki Gai tidak bisa digunakan, dan Gai harus hidup selamanya dalam kursi roda. Memang, teknik Hachimon Tonko ini adalah teknik terlarang karena berakibat kematian bagi penggunanya. Tapi sekarang, bagaimana jika Kabuto tahu tentang Maito Dai dan mengambil DNA-nya, lalu mengeodo Tensei dia di Perang Dunia Shinobi keempat? Ini akan jadi bencana besar bagi aliansi Shinobi. Dengan mengedo Tensei Maito Dai, maka bisa jadi Maito Dai bisa menggunakan kemampuan membuka gerbang ke-8 tanpa menerima resiko apapun karena pada dasarnya dia sudah mati. Karena Edo Tensei pada dasarnya membangkitkan seseorang yang sudah mati, seandainya orang yang di Edo Tensei mengaktifkan jutsu terlarang sekalipun, resiko kematian akan hilang. Dan jika saja Kabuto tahu tentang kehebatan Maito Dai, dia akan membangkitkan karakter ini di awal perang.
Mahito Dai bisa langsung mengaktifkan Sekizo atau Night Gaze sekalipun. Dengan kecepatannya yang meningkat drastis, dia bisa mendaratkan tendangan pada sekumpulan shinobi yang ada di sana. Walaupun para shinobi melindungi diri dengan ninjutsu sekalipun, sepertinya tetap akan bisa dengan mudah dihajar oleh Dai. Di kondisi Edo Tensei dan sudah mengaktifkan Hachimon Tonko yang terakhir, level kekuatan Dai bahkan sudah melebihi Madara Uchiha dengan Edo Tensei. Dan bahkan bisa kami sampaikan, sekalipun Madara dan Hashirama bergabung, masih bisa dikalahkan oleh Dai. Bahkan jika Obito yang sudah menyerap ekor 10 pun akan dibuat sangat kerepotan melawan Mahito Dai. Itulah kehebatan dari Mahito Dai, sang genin abadi. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini sampai sekarang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan ikuti kami di Instagram. Kami juga akan membacakan komentar teman-teman yang sudah diposting di video sebelumnya. Nah, kalau teman-teman mau komentarnya dibacakan di video selanjutnya, monggo dibuat komentar yang gokil ya di video ini. Kita mulai dari Rifki Ahmad. Ya, mungkin saja orang anime One Punch Man itu anime lucu. Bisa jadi nanti terakhir Saitama ngaku menjadi Blast. Kan gak ada yang gak mungkin. Nah, setuju nih sama pendapat Agan. FN Channel. Min, request bahas tentang Sora yang dulu punya Kyuubi sama kayak Naruto. Kok sekarang menghilang gak ada lagi? Yang setuju di request like ya. Coba nanti kami kumpulkan dulu ya informasinya. Nanti kalau sudah ada kami buatkan videonya. WM Nisi. Bang, apa lu nggak tahu umur Saitama? Dijelaskan di Wikipedia bahwa umur Saitama saat ini sekitar 25 tahun atau lebih. Sedangkan umur Tatsumaki sekitar 28 tahun atau lebih. Dan Blast pernah menolong Tatsumaki 18 tahun yang lalu saat Tatsumaki masih bocah yang baru menginjak usia 10 tahun. Dan Blast saat itu sudah dewasa. Nah, jelas perbedaan umurnya sangat jauh dengan Saitama. Lebih cocok kalau teori si Blast ini adalah ayah Saitama. Jadi kesimpulannya, Blast bukan Saitama. Ini cuma pendapat saya saja. Kita tunggu saja kabar dari One Sensei. Ya, bisa jadi sih seperti itu, Gan. Makasih ya pendapatnya. Ilham Dustran. Paling enak, nyantai minum kopi sambil dengar abang berteori. Dibacakan ya, Bang? Hehehehehe. Oke, Gan, sudah dibacakan. Pacecoy. Lupa ingatan, botak, dan mempunyai tubuh yang tidak dimakan usia. Mungkin itu risiko dari Blast atau Saitama yang melewati limiternya. Nah bener Gan, itu juga yang kami pikirin. Putra Persada. Kalau gue sih, yakinnya Blast itu ayahnya Saitama. Kira-kira 90% yakinnya. Ya bisa jadi juga sih Gan. Awan Kai News. Hadir NDW. Hohohoho. Ya semangat ya Awan Kai News. Zainul yakin. Kalau menurutku, Blast itu memang Saitama. Tapi bukan hilang ingatan. Menurutku posisi nomor 1 memang dikosongkan sama si pendiri Asosiasi Pahlawan. Soalnya itu buat orang yang menyelamatkan anaknya. Coba lihat episode 5 season 1. Si pendiri itu ternyata bapaknya bocah, dagu pantat. Yang ada di episode 1 season 1. Dan buat orang yang menyelamatkan Tatsumaki, kayaknya itu bapak tukang jahit. Yang muncul di OVA season 1. Atau paling tidak, bapak tukang jahit itu kenal sama orang yang menyelamatkan Tatsumaki. Ini juga teori yang bagus, bisa jadi yang benar. Itu saja ya guys yang kami bacakan, sisanya nanti bagi yang belum dibacakan, silakan berkomentar di video ini. See you next time.